gue belum bisa mas. Ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Handoko. Untuk kali ini, video kali ini akan sedikit berbeda karena beda dari video-video yang lain kan. Selain video-video kemarin kan selalu naik gunung, Sudoro, Sumbing, Slamet, Talamoyo. Untuk di video kali ini saya akan membuat video podcast ditemani oleh beberapa teman saya yang istilahnya senior lah buat saya. Jadi kita perkenalkan dulu beberapa kedua teman saya ini. Dari yang baju putih, Mas, silakan perkenalan. Guys, saya sudah panggil aja Alvin. Saya asli dari Boyolali. Dari Mas sendiri sebagai kaminya. Nama saya Irfan Syahrul Novianto, biasa dipanggilnya Irfan. Dari Mas Alvin sendiri sibuk apa sekarang? Kalau saya sibuk ngapain? Mas? Paling kerja udah ngurusin anak sama istri. Wah. Tak kira kan jadi beban keluarga. Ya seperti itulah mas. Ya mungkin sekarang sibuk kerja. Udah. Ya Jadi, kalau ada waktu luang ya paling main, traveling gitu. traveling. Dari Mas Alvin sendiri sibuk apa? Ya, sekarang alhamdulillah sih mas, saya ada sedikit kemajuan ini. Ya. Yang Kalau di rumah itu ya. yang dulu mundur sekarang maju. Iya. Gitu. Ya sok sibuk aja sih di rumah, nggak ada apa-apa. Orang gue mah free orangnya mas. Jadi mau travel kemana aja bisa dah. Traveling. Iya. Insya Allah bisa. Jadi buat mas-mas ini udah traveling kemana aja? Ya. Kalau pengalaman kayaknya Traveling. kita cukup lumayan banyak ya di gunung-gunung ya. Mungkin hampir Alhamdulillah sih ya. hampir seluruh Indonesia lah. Ya, hampir seluruh Indonesia udah pernah kita Rinjani, coba. Semeru udah. Seperti itu. Oh, Tapi kalau Semeru kamu nilap saya kamu. Ya mungkin sekarang udah fase-fase udah beda sama yang lain karena udah fase usia mungkin udah kesibukannya udah banyak jadi buat naik gunung lagi itu udah nggak Susah, begitu susah. fanatik lah. Kan udah kemana aja? Kita itu ya pertama itu ada di Jawa dulu sih mas. Jadi Jawa itu kita clearkan semua. Ya alhamdulillah. Tapi Ekspedisi ya ekspedisi hitungannya sih tiap minggu kita daki lah. Yap. Tiap minggu kita Minggu daki ya. Tiap weekend kita ada aja kita agenda sini. Jadi kita pindah-pindah ke tempat-tempat lain. Misalkan hari pertama ini minggu pertama di Gunung Tahu. Nah nanti besok Senin itu udah ke Gunung Kembang gitu loh. Kembang Ya gitu. Kayak gitu mas. Jadi alhamdulillah sih. Tapi yang ini yang belum sih. Dulu masih gunung- labil, dulu masih labil. Oh iya masih labil ya. Jadi Itu masih belum tahu apa-apa. jadi mas yang Gunung Merapi ini yang belakang ini alhamdulillah belum sih. Jadi dari waktu saya daki itu udah ditutup sih. Jadi Dari belum. Gunung? Iya. Kemarin itu 2019 atau enggak 2018 ya? Ya. Jadi Mas Evan mulai mendaki dari tahun 2019 kayaknya. Lebih tepatnya 2019. November, bulan November. November. Ya, rencananya itu habis dari Merbabu sini kan Mas. Jadi kita turun itu nanti minggu keduanya kita ke Merapi. Nah, sedangkan dari Merapi sendiri dari pihak basecamp sama pengurusnya itu jadi nggak dibolehin. Jadi karena statusnya itu lagi aktif dan waktu itu level berapa ya? Atau seperti KKM aja. Ya, 9 KM, level 4 mungkin. Level 4 tuh. Ya, seperti itu. Mungkin dari Mas Alvin sendiri mulai mendaki dari tahun berapa? Bah, jangan gua. Saya udah mendaki nggak tahu mas, udah lama mungkin. Ya dulu tuh nggak begitu fanatik sih mas. Cuma awalnya sih naik gunung itu hanya diajak temen. Ngajak Diajak awalnya sih diajak mas. terus. Diajak kok lama-lama kok nagih nih, kok bikin nagih nih. Kok enak gitu kan. Kok pengen Seperti Cio ya? Iya. Jangan mas. Jahat tapi enak. Jahat tapi enak. Ya. Iya. Jadi Mantap juga. awalnya diajak temen gitu, diajak temen terus kok enak nah akhirnya lama kelamaan sambil belajar kita saya sendiri belajar dari pengalamannya gimana caranya naik gunung itu nyaman lah, seneng gitu aja. Jadi gini mas, ada beberapa teman-teman pendaki yang nge-DM saya. nge-DM. Ada beberapa yang nanya, Bang,
pendaki pemula itu harus ngapain aja, harus persiapan apa aja, harus nyiapin apa aja, dan harus nyiapin apa aja. Saya kan bingung, saya juga pemula hitungannya. Saya juga pemula. Jadi saya mau tanya-tanya dikit tentang triks dan tips untuk mendaki gunung. Dari Mas Alvin sendiri ada saran atau apakah? Kalau dari saya sih ya mungkin tips dari pribadi ya. Untuk diri sendiri. Misalnya untuk diri sendiri. Dari Dari tips pribadi. Kan naik gunung itu kan kegiatan outdoor. ya, Ya, jadi nggak kegiatan sama. di luar di alam lah. Ya, jadi nggak sama dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Termasuk kegiatan ekstrim lah itu. Karena kita kegiatan di alam bebas. Jadi kalau menurut saya dari tips pribadi itu mungkin satu itu mungkin dari fisik kita sendiri, keberanian. Terus ilustrasi dari kita sendiri, sumber terpercaya itu juga harus ada. Jadi nggak sembarangan ketika orang naik gunung itu langsung dia naik gunung, itu enggak. Mungkin kalau dari bentuk fisik sendiri nih, contoh buat pendaki-pendaki pemula, ketika mau naik gunung, baik gunung itu MDPL-nya kecil atau rendah, atau gunung yang MDPL-nya di atas 3000, tidak boleh meremehkan ya intinya jangan pernah meremehkan. Kalau bisa itu sebelum pendakian dimulai 1 minggu itu diusahakan tiap hari itu bisa kayak lari-lari kecil lah, olahraga di rumah. Nah, jadi sedikit ada istilah kayak tenaga buat persiapan, prepare 1 minggu buat persiapan naik gunung. Karena yang dibutuhkan yang utama itu sebenarnya fisik sama mental untuk pendakian kan, karena kita fisik sama mental untuk pendakian. Jadi jangan sampai ketika kita punya keinginan buat mendaki gunung tapi nggak ada prepare atau persiapan sama sekali. Itu orang-orang yang nggak pengen maju lah istilahnya. Ya, maksudnya nggak pengen merubah dirinya, gimana caranya, nggak ada usaha. Karena itu tahu sendiri kan, maksudnya ada beberapa korban dari kan banyak kejadian naik gunung hanya modal nekat aja, ternyata dia terjadi resiko di alam bebas bahkan sampai meninggal dunia. Nah itu kan banyak berita kayak gitu. Nah itu menurut saya sih kurangnya ya di situ tadi, dari fisik maupun mental. Terus temen juga kadang pendaki pemula itu kadang ya juga banyak yang egois. Nah kan masa-masa seperti itu kan kadang masa-masa masih labil, jadi egonya itu tinggi. Jadi dia nggak peduli nih teman mau makan atau enggak, teman mau ngapain, nah, itu dia nggak peduli. Tapi terkadang demi konten atau demi dirinya sendiri, meninggikan dirinya sendiri, dia sampai berani meninggalkan temennya. Padahal temennya di bawah itu terkadang kesusahan, butuh bantuan apalah segala macam. Itu sih dari saya. Mungkin kalau persiapan mau naik gunung ya fisik sama mental itu benar-benar harus prima. Yang disiapin sebelum mendaki itu harus mental, fisik, sama yang penting dana ya mungkin penting ya. Dari Mas Irfan sendiri buat triks dan trik untuk pendaki pemula apa aja dari Mas Irfan? Dari saya Mas, yang pertama itu yang pasti izin dari orang tua lah ya. Izin orang tua penting. Soalnya apa-apa itu kalau kita melakukan sesuatu dapat izin dari orang tua itu insya Allah lebih berkah, lebih lancar lah ibaratnya daripada nggak izin. Tapi saya dulu juga pernah sih ya nggak izin. Ya saya pernah, tapi sekali aja itu. Tapi jangan diulangi sih ya, itu nggak baik sih. Itu contoh nggak baik. Tapi jangan diulangi. Setuju. Enggak. Jangan. Ya, Nggak baik itu. Yang pertama izin orang tua. Yang kedua itu persiapan alat sama logistik ya. Kalau alat ya otomatis harus ada tenda lah ya. Nah, tenda itu buat mengantisipasi jika adanya badai atau angin besar itu kita bisa berlindung dalam tenda. Yang kedua itu SB harus ada juga. Itu SB buat keselamatan dia. Ketika di gunung kan pasti udaranya dingin ya Mas itu Mas. Nah, kita butuh kehangatan ya. Kita butuh kehangatan itu ya alatnya pakai SB. Bisa juga buat
kita buat minuman ya seperti jahe atau susu yang hangat itu buat menghangatkan tubuh. Apa soda atau alkohol nggak sih mas? Oh, kalau dulu sih boleh mas, tapi sekarang nggak boleh. Oh iya iya. Harusnya itu peraturan dihapuskan aja itu. Harusnya. Bawa itu nggak apa-apa kan alkohol buat menghangatkan tubuh. Gitu. Iya. Iya. Ya, seperti itu. Nah, Jahat. Kamu terlalu jahat. iya. Terus ya persiapannya itu apa lagi ya? Kalau dari saya itu alat-alat sih ya. Kayak tadi alat-alat tadi sama Harus perlu alat apa aja mas untuk pendaki lah. Mungkin ada beberapa teman yang belum tahu alat-alat apa aja untuk mendaki seperti apa dan apa gitu. menggunakan apa? Penjelasannya alat-alat apa aja yang harus dibawa. Yang kayak tadi itu loh. Iya. Tenda, Nesting, SB, nesting, kompor. Jangan lupa gasnya. alat masak. Alat masak ya Jangan itu lupa nesting. Jangan lupa gasnya juga. Tapi kalau ada kompor nggak ada gas ya cuma. Ya, terus itu seperti perlengkapan lah, pakaian ganti. Kamu harus ada cadangan mas kalau di gunung itu. Ini kan kita nggak tahu kan di gunung entah nanti ketika hujan apa basah apa kan kita juga nggak tahu kan di situ. Kita harus bawa persiapan lagi. Juga logistik makanan itu juga penting mas. Makanan itu nggak usah yang berat-berat lah, yang simpel-simpel aja sih menurut saya. Jadi bawanya juga ringan, nggak terlalu ribet masaknya. Ya contoh seperti ya mie instan lah umumnya pendaki ya. Saya sendiri juga gitu. Mie instan itu udah cukup lah menurut saya. Tapi kalau mau bawa nasi juga nggak apa-apa sih. Nasi itu buat kekuatan lah, kekuatan kita nantinya di atas. Jangan lupa air juga, bahwa air itu paling enggak minimal satu orang itu 2 botol lah, 2 botol besar kayak gini. Ini 1 literan. Bukannya di setiap gunung ada mata airnya ya? Enggak semua gunung, Mas. Enggak semua gunung. Bagus ya, semua gunung. Jadi cuma gunung-gunung tertentu tok yang ada. Kalau Andong itu ada, kalau buat gunung yang pemula-pemula itu seperti Andong itu ada. Telomoyo itu ada tapi di base campnya airnya. Di toilet di base camp. Iya di toiletnya. Kak di gunung-gunung yang MDP-nya tinggi itu saya tahunya itu Lawu itu ada. Lawu Selamat juga ada di base campnya. Ya itu aja sih mas. Iya. Ada tambahan ini buat mas, buat biar mas Alvin. Apa ya namanya buat tip sama trik untuk para pemula ini? Ya itu tadi mas, apa namanya, sekali lagi ya buat para pendaki-pendaki pemula, ingat bro, nyawa itu cuma satu. Ya, nyawa itu cuma satu. Kalian nggak main di mall, nggak main di Aldomaret, nggak main di alun-alun, tapi kalian mainnya di alam bebas. Jangan sampai pokoknya pulang-pulang cuma nama doang, jangan sampai. Ya, jangan punya main-main, bahaya. Itu alam guys, alam itu nggak pernah tahu kita yang terjadi di alam seperti apa, kita nggak pernah tahu. Oke, itu sih mas. Dari terakhir dari saya. Jadi buat teman-teman sebetulnya lah penjelasan dari beberapa tim senior dari saya lah, beberapa pendaki. Dan dari kesimpulan semuanya yang dipersiapin yang pertama harus mental, fisik, dana sama beberapa alat yang safety. Oke. Contohnya seperti SB dan lain-lain. Buat logistik harus bawa makanan yang instan. Ya nggak harus instan sih, yang penting cukup lah. Harus bawa instan, harus dong. Kalau naik bawa padinya nggak mungkin harus nanam dulu. Ya, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Kalau begini harus bawa gadungnya. Nggak mungkin kan? Harus Ya. bawa instan. Ya benar-benar. Ijen paling penting itu ijen itu. Sekian dulu buat video kali ini. Ingat kata-kata senior kita ini semua cuma satu. Nggak ada yang mau bisa ganti. dibeli. Gak ada yang mau ganti dan Gak ada yang jual. gak ada yang jual. Nggak ada yang jual. Mungkin untuk video kali ini cukup lah buat menginspirasi teman-teman untuk Ya. mendaki di beberapa gunung ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat